Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada hari ini Allah izinkan kita untuk sharing bersama. Salawat beriring salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas tentang fitrah atau potensi yang Allah berikan kepada anak atau remaja. Yang pertama, fitrah munazalah atau fitrah tauhid. Yang kedua adalah fitrah nafsaniyah atau hereditas. Hereditas itu adalah sifat bawaan baik berupa fisik maupun psikis yang Allah berikan melalui generasi sebelumnya atau melalui orang tua. Fitrah nafsaniyah atau hereditas itu terbagi beberapa. Yang pertama adalah potensi berpikir, potensi jasmani, potensi emosi dan sosial. Hari ini kita akan membahas tentang fitrah berpikir. Fitrah berpikir itu termasuk hereditas, kemampuan yang Allah berikan. Itu Allah berikan melalui orang tua. Nah, tentu nanti kualitas proses berpikir itu, fitrahnya, bawaannya, itu sesuai dengan kualitas berpikir orang tua atau pola asuh orang tua. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui alat berpikir itu adalah otak. Ya, alat berpikir itu adalah otak. Nah, perhatikan dari yang biru ke ungu itu namanya otak besar. Biru, oranye, ungu, hijau, ini semua adalah otak besar atau otak berpikir, otak manusia untuk berpikir. Kalau ini otak kecil, kalau ada otak besar ada otak kecil. Nah, ini kayak ranting. Ini namanya batang otak. Ya, dan batang otak. Nah, ibu, otak berpikir ini terbagi lagi dia. Ada yang namanya otak frontal, isi otak frontal. Inilah pembeda antara manusia dan hewan. Ini otak untuk mengkaitkan informasi ilmu pengetahuan, untuk menyerap ilmu pengetahuan dan mengkaitkan ke bagian otak yang lain. Nah, disinilah hewan nggak punya, dia nggak ada area otak untuk menangkap pengetahuan. Jadi hewan itu belajarnya bukan dia menyerap ilmu pengetahuan, bukan, ya, tetapi dia itu naluri. Dia berlatih karena naluri, bukan menangkap memori, bukan. Jadi hewan nggak punya ini. Nah, di sini yang tengah itu bagian otak parietal untuk rasa. Selain rasa, juga area motorik. Nah, kita bisa bergerak ini ya. Kita bisa bergerak. Jadi kita melangkah, gitu ya. Kita berjalan, kita duduk. Itu area motorik. Bagian ungu itu occipital, kita bisa melihat. Yang hijau itu temporal, kita bisa mendengar. Nah, jadi semuanya itu dalam kecerdasan. Ya, semuanya itu kecerdasan. Nggak bisa anak itu cerdas kalau dia tidak bisa memaknai apa yang dia lihat. Nah, itu occipital. Di sini bagian di sini. Mata misalnya. Matanya nggak buta,
Tapi occipitalnya ada gangguan, dia nggak buka, tapi dia sudah bisa mengerti yang bisa begitu. Atau dia telinganya tuh bisa menangkap, bagus di telinganya, semua lengkap bagian telinga. Tapi di temporalnya ada masalah, maka dia tidak bisa mengenali suara yang ada, itu bisa. Atau occipitalnya, temporalnya bagus, mata dan telinganya juga bagus semua. Tapi frontalnya dia tidak bisa mengirim makna yang ada di informasi di sini. Misalnya gini, Al-Quran ini sudah ada di memori saya. Ini Al-Quran yang begini. Ketika mata saya melihat benda ini, itu occipital saya, ya, mulai dia mengirim ke frontal ke sini, mencari memori yang ada. Nah, dari memori yang ada dikirim ke occipital, itu Al-Quran. Itu namanya Al-Quran. Nah, itulah namanya proses berpikir. Kalau otak kecil itu gerak refleks yang dilatih. Misalnya, ibu kalau pegang HP ya, jadi begini. Tapi itu dilatih, ya nggak? Dilatih nggak? Pertama kali ibu beli HP, ibu sudah tahu yang mana yang namanya Facebook, mana Twitter, mana Google, ya. Tapi sekarang udah refleks, pokoknya lihat logo F aja itu udah tahu, nggak perlu mikir lagi. Occipital, mata mengirim ke occipital kirim ke frontal bilang ke occipital, itu Facebook itu. Kemudian occipital kirim ke area motorik menggerakkan tangan jempol bergerak menuju ke gambar M. Nah itu kerjanya cepet banget, itu otak kecil. Ibu memasak, yang mengasuh anak, yang refleks yang dilatih itu otak kecil. Hal refleks yang tidak perlu latihan, detak jantung, keluar keringat, keluar air seni, ya, mata kita kalau ingin langsung terkejang. Kalau saya kebakaran, ibu lompat semuanya, itu nggak perlu latihan, ya. Terus gerak-gerak organ itu gerak refleks semua yang nggak butuh latihan. Tapi itu ada yang mengajarinya. Siapa yang mengajarinya? Allah yang mengajarinya. Itu struktur otak. Artinya kalau bicara otak nanti dia tidak hanya terkait dengan proses berpikir ibu, ya, nanti akan terkait dengan kecerdasan di depannya, kecerdasan emosi, ya, kecerdasan sosial, kecerdasan jasmani. Karena tadi terkait gerak refleks tentang otak sama otak kecil itu terkait dengan jasmani. Nah, sekarang berpikir itu sebuah proses kemampuan yang Allah berikan, potensi, yang kemampuan yang Allah berikan kepada manusia. Dia berupa kemampuan. Nah, kemampuan ini seperti kemampuan, misalnya kemampuan bernyanyi, kemampuan memasak, kemampuan bermain sepeda, ya enggak? Berarti apa maksudnya bisa dilatih? Nanti standarnya, misalnya kemampuan yang di angka 1 bisa nggak di up ke atas? Bisa, namanya kemampuan, ya enggak? Jadi dia bisa dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Harus ingat, kenapa ya Allah mungkin tidak dilatih untuk berpikir dalam tingkat tinggi. Nanti akan kita pelajari, ya, di sini akan dibahas. Oh ternyata kok makom berpikir anak saya di sini.
Oh mungkin ibu melatihnya pada mangkok itu saja, tidak pada mangkok tinggi. Nah, berpikir itu apa? Kemampuan apa? Kemampuan untuk menilai atau menghukumi setiap benda atau perbuatan yang kita indra, yang indra itu kita raba, kita lihat, kita dengar, dan kita nilai, kita hukumi. Itu namanya berpikir. Nah, kita menilai apa? Dengan informasi itu berpikir. Makanya nanti di sini dia ya hasil berpikir itu akan baik kalau otaknya baik, punya otak yang baik. Misalnya frontalnya tidak normal lagi, maka hasil berpikirnya juga tidak normal lagi. Tidak normalnya frontal yang tidak normal bagaimana? Satu, disebabkan kecelakaan yang sangat keras, maka bisa hilang memori atau jadi lelah, ya. Susah menangkap, atau memang hilang betul memori yang sudah ada, atau menjadi lelah, ya. Yang kedua, karena narkoba, begitu. Jadi dia lelah, nggak fokus, nggak tahu dia cara mengkaitkan, cara menangkap ilmu baru, susah. Mengeluarkan ilmu yang sudah ada, susah. Menilai setiap sesuatu dengan ilmu yang ada di otaknya, susah. Nah itu karena narkoba. Ada orang narkoba kayak ilmu ya. Yang ketiga, karena pornografi. Sama, kalau pornografi, kondisi frontalnya menurut hasil penelitian sama dengan yang kecelakaan, yang benturan yang sangat keras. Jadi nggak nafsu hidupnya juga. Mau belajar nggak ada keinginan untuk belajar. Mau berjuang nggak ada keinginan untuk berjuang. Nggak ada motivasi hidup. Orang manusia sudah hilang. Suara untuk hidup sebagai manusia itu sudah hilang. Yang keempat, pecandu medsos, pecandu makan. Anak yang tidak diajak berpikir sejak kecil. Pertama contohnya, candu makan. Anak, kalau ibunya tukang ngemil, anaknya tukang ngemil. Orang kalau ngemil itu nggak pikir, makan, nggak pikir apa aja. Jadi ada hormon. Kalau kita terlalu apa aja yang terlalu termasuk makan, akhirnya dopaminnya keluar, frontalnya kecil, termasuk makan. Nah, berarti kan makanya di pondok ini dilarang ngemil. Makanya ibu-ibu protes. Kenapa menu di Becky itu yang Becky Mart itu aja, anak saya bosan. Karena kita berdasarkan lembaga ini ramah sekali terhadap otak anak berdasarkan dan ramah kan. Ustadz itu bu detail banget. Ada kasihan Becky Mart. Dia sudah beli berkardus-kardus. Kalau kata Ustadz jangan dijual, tidak dijual. Kenapa? Dia nggak mau anak kita lalu banyak mengemil. Dibatasi. Makan itu dibatasi. Sehingga apa? Dia jajan itu nggak konsumtif gitu. Nggak candu jajan. Oh, jajan itu juga positif. Kalau Ustadz mengatakan ibu belajar di Bekiman, tapi Ustadz tidak mengajarkan anak-anak untuk jajan. Ustadz itu aja. Diperhatikan, bisa diperhatikan.
yang struktur otaknya ada masalah karena depresi, ya, karena luka batin, itu sama dengan anak yang suka ngemil. Ngomongnya nggak nyambung, diajak ngomong nggak nyambung, kita ngomong apa, dia jawab apa, kita ngomong apa, dia lakuin apa. Kesian nggak kalau segitu? Kesian, ya, nggak nyambung. Yang kedua, tadi karena makan. Yang kedua apa tadi gue bilang? Maaf ya, lagi kurang sehat. Yang kedua apa tadi? Gimana? Medsos. Medsos gitu juga. Kalau medsos itu kan dia cuma ini occipital, temporal, ya kan? Mainnya cuma occipital, temporal aja. Maka untuk area motorik, untuk emosi dan sosial, sehingga kurang stimulan. Kurang stimulan. Yang ketiga, kurang diajak mikir. Mungkin karena bisa kurang diajak mikir ini karena beberapa faktor. Yang pertama ini punya karena ngajak anak berpikir itu capek. Saya bilang, saya umurnya sekarang 40-an. Fatima itu usianya baru 7 tahun. Saya ikutin speed Fatima itu aja untuk berpikir. Itu luar biasa. Karena dalam benak saya, untuk anak bisa berpikir itu, kita harus menerapkan perhatian, pemikiran, fisik, main bareng, kayak begitu. Kalau ibunya males, ma ini iya, ma itu iya, ma ini iya, semua iya. Kalau anak, emaknya banyak ngomong, jangan mikir ya, sampai dapat sesuatu itu juga mikir panjang. Biar kita itu bilang iya. Sampai pemikiran anak-anak itu dia susul. Kalau ibunya boleh begini, dia bikin kalimat begini. Nggak kena juga, dia bikin lagi pola begini. Nggak kena juga, bikin lagi kena begini. Kan kita itu istilah dia mikir. Karena maknya males. Sebelum anaknya minta apa, kulkas itu dari penuhi namanya. Jadi dia nggak perlu anak itu merengek-rengek. Jadi anaknya belum minta sudah lengkap kayak Begiman kulkasnya. Gitu. Nggak pikir dia untuk mendapatkan air minum itu kan berpikir sampai apa? Mau makan, air minumnya sudah ada, piring sudah beres, mau sekolah baju sudah siap, buku tersusun rapi, nggak mikir anaknya. Sampai ada kasus datang ke sini anak usia 5 tahun, kelas 5, 7 ditambah 11 berapa banyak? Pakai baju aja dia nggak bisa, pakai baju mandi nggak bisa. Makan itu nggak bisa, makan nasi itu nggak bisa, minum air putih itu nggak bisa, muntah itu satu roti muntah nggak bisa. Tapi kalau 3.000 ditambah 7.000, 10.000, belanja kalau 10.000, 7.000 kembali ke 3.000. Tapi kesian nggak ya? Kesian ya. Jadi nanti di bawah standar. Karena otaknya tadi, frontalnya kecil ya. Biarlah anak itu merengek, susah. Kalau susah dia mikir.
Kalau senang terus dia nggak mikir. Kalau nggak mikir, keenakan buat dopamin, otaknya kecil. Walaupun ada, walaupun kita ada, walaupun kita berada, anak minta apa jangan langsung. Dia harus melakukan apa? Kita pasti. Indranya baik, matanya nggak buka, telinganya nggak tuli, lidahnya bagus bisa berasa. Ininya nggak kayak orang diabetes, masih bisa meraba, masih bisa merasakan kakinya itu telapak kakinya masih bisa merasakan. Kalau orang diabetes ini sudah besar, itu juga nggak bisa dia berpikir tentang rasa yang dia incar kalau indranya itu besar. Nah, indra yang kedua itu objeknya itu benar, bukan orang, bukan benar. Nih, informasi atau ilmu yang masuk, informasi awal atau ilmu yang masuk itu benar. Karena dia berpikir kan, menilai apa yang kita indra, baik perbuatan maupun benda, kita nilai dengan ilmu yang kita punya. Kalau ilmu dasar, jadinya sama. Karena misalnya merengkamnya bukan soal manusia, maka dia akan menilai dari itu. Seperti yang sebuah sehingga dia bertumbuh jadi buka dan saat. Tapi kalau menurutnya bukan masuk, maka dia menilai dengan tahu bukan masuk. Maka sebenarnya padahal orang belajar biologi, itu aja padahal. Orang belajar biologi, apalagi dalam penurunan artinya yang tidak terlibat kalau orang itu padahal. Tidak mau sedikit, itu makanya siolaknya itu ya tahu ya itu dari soal ilmu ada MTS ya nggak ada di luar MTS apa saja nggak ada orang di luar. Mereka nggak ngobrol-ngobrol dengan lawan jenis. Orang boleh. Saya tanya sama anak-anak perempuan yang sudah senior mahasiswa PPI, saya tanya, itu anak laki-laki alumni Muadib itu, kalau di kampus gimana? Cabut lagi, enggak? Di kelas enggak? Iya, aja. Langsung bermasjid, dari masjid langsung itu ke kampus. Iya, strategi ya. Makanya di sini bersyukur anak-anak belajar Al-Quran, Sunnah, Syariat, kitab-kitab kuning. Dia nggak ada punya maklumat lain. Makanya hati-hati kalau Selasa datang. Selasa datang bawa kebohongan, kucing-kucingan sama betul, kasih maklumat jelek. Kalau dibaca cuma kebohongan,
kok aku di sana dari Thailand. Tidak. Oh, makan itu siang, Bu. Biar gak testimoninya si Eci. Saya kalau setiap mama sedih sekali, dia bilang, kenapa sedih? Orang-orang ibunya datang bawa makanan. Sebenarnya saya mama saya seperti itu. Setiap malam dia terpaksa beli makanan. Dia senang-senang makan dan jadi pojok kamar. Setiap hari dia begitu. Dia gak beli makanan. Gak beli orang lain. Sedih kan? Sedih. Maka kalau bukan pengiman, mereka juga ada gak sedih biasa. Gak usah ibu bawa apa itu ikan asin aja dia. Karena di pengiman ada ikan asin. Sambal terasi ibu bawa di rumah. Tapi selesai nak doang ibu bawa. Makan dan ibu beli udah kita. Di sendok, cukup sedih ya. Ingat ya mama dia di kampung. Makan dulu sambal terasi. Ya, nah, hati-hati selalu aja bawa maklumat pertama kali kita itu guru kita pertama kali adalah Allah. Kasih kita potensi tauhid. Alas itu ya itu proses kita diajari oleh Allah. Guru kita pertama kali juga adalah informasi yang luhur yang paling utama yang kita punya yang kasih adalah akidah syar'i. Itu ilmu kita Allah yang kasih untuk kita jaga. Makanya kita teruskan dengan apa? Mengajarkan Al-Quran Sunnah diteruskan. Ibu ajar sebenarnya. Jangan itu. Sekarang kan mungkin ibu-ibu waktu kelas 6 hafal ya perkalian. Hafal semua perkalian. Kalau sekarang nggak hafal lagi karena pernah diurangkan. Nah begitu juga pembelajaran dari ilmu, pinteran tauhid dan dari hukum syara sudah diulang-ulang lagi. Ya. Kalau binatang nggak ada otak depan ini, ya nggak ada otak frontalnya. Kalau manusia ada. Nah, ini di dalam standar berpikir dalam Al-Quran. Dia tidak hanya menilai sesuatu dengan ilmu, menilai apa yang dia indra dengan ilmu dia saja. Tetapi di dalam Islam namanya orang itu dibilang berpikir kalau ketika dia menilai sesuatu yang dia indra bisa menghantarkan dia untuk itu namanya berpikir. Kalau belum bisa dia jadi profesor nggak bisa taat, belum bisa berpikir. Menurut Imam Al-Ghazali masih makomnya makom hewan, bukan makom manusia. Maka baik Qurani ini kita akan makom berpikirnya makom manusia. Dia berpikir bisa mengatakan dia pandai, tidak bisa. Kecerdasan remaja, kecerdasan kognitif remaja itu dia banyak tahu tentang konsep seluruh
konsep dalam kehidupan, kalau dia kadang-kadang bandil, dia mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Bil khusus hukum syariat yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Nah, itu proses berpikir standarnya. Dan insya Allah sejatinya begini itu dengan kurikulum yang kita punya, dia terhantarkan sampai di situ. Dia mengetahui konsep-konsep hukum-hukum dalam Al-Quran was-sunnah. Nah, ini tahapan perkembangan kognitif. Saya hanya membahas anak remaja saja. Anak remaja usia 11 tahun ke atas, dia sudah operasional, dia bisa berpikir abstrak, dia bisa menghafal, dia bisa memahami, dia bisa menganalisa, bisa mengelompokkan, bisa mengkritisi. Nah, itu usia MTS dan MA. Sejatinya begitu. Kalau nanti ada anak, dia hanya bisa melihat apa yang dia lihat saja. Dia nggak bisa menilainya, tuh nggak bisa. Ini itu saja. Nah, makanya nanti ulama akan pakai itu mengapanya. Ada apanya? Di frontalnya ada apanya? Di occipital ada apanya? Di lemongan ada apanya? Di frontalnya dilihat dulu di langsung. Biasanya kalau sudah polemiknya sudah berat, itu harus diperiksa ke dokter, dicek dulu semuanya. Dicek dulu semua. Baru kalau sehat semua, baru dilihat nanti pola asuhnya. Mungkin disuruh ngambil banyak. Mungkin ngasuhnya pakai HP terus. Mungkin seluruh fasilitasnya sudah dilengkapi semua, nggak disuruh pikir anak. Kalau orang tua dulu kan, orang tuanya petani, maka kerjaannya apa? Bantu bapaknya bertani. Ya, kalau orang tuanya berkebun, maka anaknya membantu orang tuanya berkebun. Kalau orang tuanya pedagang, maka anaknya membantu orang tuanya berdagang. Kalau tuanya membantu bantu ibunya kerja rumah. Anak-anak yang tahu enak saja itu membuat proses berpikirnya menjadi tidak. Kalau di dalam Islam ada tahap namanya tamyiz dan talim. Kalau usianya 7 tahun, dia bisa membedakan sudah itu baik dan buruk menurut Allah dan Rasul. Jadi tidak hanya misalnya waktu makan, waktu mandi, gosok gigi, ya dia sudah bisa di atas itu baik dan buruk menurut Allah dan Rasul. Ganti baju itu sudah selesai harusnya. Kenapa itu tidak selesai? Ada yang salah di mana dia? Di waktu kecil, di latihannya tidak refleks, belum refleks soal mandi, soal makan, gosok gigi, kencing, nggak refleks. Tahapan balil, kalau balil itu dia ditandai dengan mimpi basah atau haid. Saat itu mimpi basah dan haid bisa berpikir secara maksimal, bisa memahami aturan Allah, bisa menjalankan aturan Allah, bisa mendapatkan aturan Allah. Semuanya sudah siap menerima takdir dari Allah. Dan sehingga
Lembaga pendidikan baik Quran mengarahkan anak tidak hanya bisa menilai apa yang dia perbuat, apa yang dia yang dia indera berupa benda dan kekuatan saja, tidak hanya itu, tapi berdasarkan hukum Allah. Nih, berarti karakter perkembangan otak remaja. Ini dari remaja otak ya. Manusia senantiasa berkembang untuk beradaptasi. Saat remaja, bagian otak yang berfungsi dalam pengambilan keputusan belum berkembang sempurna. Nih, frontal. Ketika dia belum balik, ini dia tidak berkembang secara sempurna otak frontalnya. Ini lokus frontal, ya kan? Untuk mengambil keputusan, perencanaan, konsekuensi perencanaan. Tetapi otak remaja itu berkembangnya dari belakang sini nih, dari batang otak. Lebih awal berkembang batang otak. Lah iya. Begitu lahir dia sudah matang. Yang kedua adalah kecil. Karena berpikir itu adalah kemampuan tingkat tinggi. Nah, baru terakhir bagian frontal maksimal. Tapi dengan Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuktikan di usia muda Mus'ab bin Umair bisa menjadi delegasi Islam di Madinah. Karena apa? Karena di asahnya, batu asahnya adalah Al-Quran, Sunnah. Tapi ibu, kalau anak ibu tidak dilatih dengan Al-Quran was Sunnah atau dimandulkan, atau kalau dilatih dengan Al-Quran was Sunnah tapi main-main di pondok 6 tahun, ustaz ceramah tidur aja misalnya, ya sama aja, nggak fokus, main-main. Sehingga ini menjadi banyak orang tua usianya sudah tua, frontalnya tidak maksimal. Nah, karena dia berkembangnya dari belakang. Nah, bentuk maksimalnya sampai seperti apa? Sampai seperti ulul albab, menjadi intelektual. Ulul albab itu apa? Orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan orang yang taat kepada Allah. Kalau maksimal. Nah, maksimalitasnya ini tadi harus ibu-ibu ingat terkait dengan informasi awal tadi. Jangan aja karena berbohong, jangan aja karena curang, jangan aja karena malas, datang ke malam, datang habis selesai. Dia jadi ngomong, dia jadi ngobrol. Balik tiap hari. Masukkan informasi apa? Tidak istiqomah, malas belajar, iya nggak? Maka hati-hati. Pada saya semua yang guru bilang, lah apa itu? Orang ini jadi dia siapa dia? Nggak ngaji dia siapa? Nggak ngaji dia siapa? Dia siapa? Ya itu apa itu? Ibu pasang jangan ajarkan ketidakjujuran, jangan ajarkan kecurangan, jangan ajarkan malas. Nanti tidak maksimal dia. Benar ya? Tadi prosesnya orang remaja ini dari belakang.
Anak duluan tuh yang makanya udah khusus laki-laki, makanya banyak tamuan ya nggak? Karena apa tadi? Karena tidak dibina dengan Al-Quran, tidak cukup distimulan otaknya. Kalau hidup mengandalkan mata otak, naluri dia mata otak sebenarnya begitu. Kalau ada ancaman, reaksinya cepat, deadline itu mata otak. Makanya anak-anak tahu kan, seks bebas. Kalau ada dorongan seksual, langsung wujudkan karena itu mata otak. Langsung dia cepat reaksi. Kalau frontalnya tidak cepat kita asah dengan Al-Quran Wasunnah. Yang kedua, pengembangan lobus frontal. Ini frontal. Kenapa saya gambarkan ini? Tentu berat bagi guru, tapi ibu harus tahu. Ini frontal. Ingat-ingat, kalau ibu nggak benar, ini frontalnya hancur. Kalau frontalnya hancur, jadi hewan. Bahasa ringkas. Kalau lobus frontal pada remaja ternyata kalah cepat dengan sistem limbik. Jadi sistem limbik ini kalau belang otak ini, nah ini dalamnya ini sistem limbik. Sistem limbik ini lebih cepat matangnya daripada frontal. Kalau frontal itu dia otak pikir. Kalau sistem limbik otak emosi. Makanya remaja putri mudah banget, remaja putra emosional mukul. Makanya anak-anak ini kalau mukul di terapi apa pusat? Satu jus. Enggak mandi? Satu jus. Naruh sikat gigi sebelah kanan? Satu jus. Terapi Quran sama Ustaz. Karena apa? Kalau nggak begitu, sistem limbiknya nanti yang mendominan. Orang mempunyai gangguan kepribadian karena otak berpikirnya dibaca oleh sistem limbik. Harusnya orang itu berbuat dengan berpikir, dia buat dengan sistem limbik, dengan naluri, dengan emosinya. Kalian perlu itu, perlu. Jangan kemudian cara berpikir yang sudah benar di backing ini di-delete sama bapak-bapak ibu-ibu. Biar nggak nge-delete, nggak salah sikap, makanya rajin-rajin datang ke Marwah, rajin-rajin datang di Selasa biar terampil. Sampai adik saya itu kalau ditanya sama anak saya, apa dia deket-deket, jangan dah nanya ke mama, takut salah jawab. Nggak usah tanya ke mama, hanya sama Bunda Musola. Kalau ini gimana, apa boleh? Enggak. Karena nanya sama mama aja, usah jawab. Ya, jangan sampai tuh. Makanya harus iringin, oh di sana anak saya tahajud, oh di sana anak saya doa, di sana anak saya kajian tafsir, oh di sana anak saya ikutin biar sama nanti jangan pikir ya, siang nanti. Yang berikutnya adalah sistem limbik memiliki karakter emosional ini. Dia berani mengambil resiko. Sehingga apa? Remaja itu dia mau ambil resiko aja. Pikir kan sistem limbik.
tawuran, mati. Nggak mungkin. Kalau nggak mati, tawuran itu kan nggak mati, cacat, masuk penjara. Tapi kita belum maksimal, kebaca gitu. Lindiknya dulu, makanya cepat distimulan dengan Al-Quran itu cepat. Cepat cara menjawab, mematahkan orang. Seks bebas, ambil duluan, dari sudah ambil apa nanti malam dulu, sudah ada anaknya masuk penjara, tidak mikir karena sistem limbik dibaca, otak itu dibaca, makanya maknya marah takut nggak mikir. Itulah remaja kalau tidak diajari tentang Al-Quran, sudah jangan dimuat, jadi kuku ruyuk, jadi cicak-cicak di dinding. Kalau nggak mau dibilang kerbau, ya kan? Kalau Qurannya udah hilang, jadi tikus, tak punya frontal, ya. Nah, otak remaja itu dia ada striatum. Striatum itu apa dia? Striatum itu adalah mengatur tentang penghargaan. Sehingga remaja itu dia itu senang banget kalau dipuji, itu dia senang banget. Ya. Misalnya saat remaja menerima uang, maka dia aktivitasnya akan menjadi tinggi, jadi senang dia. Nah, tidak hanya merespon penghargaan berupa uang, namun juga makanan, ujian, dan respon-respon positif. Nah, untuk itu, ya, untuk mengarahkan dorongan ini, maka di BEKI itu kan ada banyak tantangan. Ya, tulis buku, jadi imam, azan, lomba-lomba, simaan. Jadi diarahkan anak-anak ke arah sana, biar dia mendapat penghargaan. Nah, ini tingkat level anak. Ada anak bisa menghafal aja, tapi nggak bisa dia menganalisa. Ada dia bisa menghafal, batasnya menghafal aja, nggak paham, nggak bisa dia menghafal. Itu macam-macam sebabnya yang tadi aku bilang. Bisa karena memang struktur otaknya yang memang tata bolos autis apa gitu, atau karena medsos dan lain-lain. Terus kemampuan dia bisa memahami aplikasikan, nggak bisa dia nggak bisa menganalisa, ya nggak bisa dia. Nah itu nanti kamu bisa lihat anak-anaknya. Nah, terus pada tahap ini anak-anak dibagi dengan Al-Quran. Jadi anak-anak berpikir mustamil, tadi saya bilang. Apa itu berpikir mustamil? Dia cerdas, bisa taat. Itu berpikir mustamil. Kalau berpikir dangkal, ilmunya aja dia untuk mendalami satu objek fakta aja nggak punya kemampuan otaknya. Ada dia bisa dalam menguasai ilmu pengetahuan, tapi nggak bisa taat. Nah, anak Begi diarahkan berpikir mustahil. Apa yang harus dilakukan? Berulang-ulang Nur sampaikan, pilih pasangan, ya kan? Kan otak itu kan dari sini awalnya, dari kromosom, dibuahi. Kualitas IQ-nya, kualitas otaknya tergantung apa yang bapak share ke ibu, apa yang ibu share ke bapak, kualitasnya itu.
Teori hubungan. Ketika berhubungan, hati-hati. Dalam kromosom itu ada DNA. DNA itu alat rekam. Kalau rumah tangganya gaduh dalam proses hubungan suami istri, maka proses berpikir anak itu bisa rusak, otak anak bisa rusak. Nah ini proses otak anak. Di dalam janin kalau maknya teriak-teriak itu direkam semuanya. Kan ada penyimpanan informasi di sini. Maknya teriak-teriak, maknya sabar, qiraatul Quran, banting-banting pintu, banting piring, direkam semua. Bapak misalnya qiraatul Quran, tahajud, marah-marah, direkam semua. Ini mempengaruhi kualitas otak. Nah setelah lahir tentu dikasih makanan yang bergizi, terus lingkungan yang baik, karena lingkungan tadi terkait nutrisi dan informasi yang ditangkap oleh otak. Terus pola asuh, keteladanan penting. Karena apa? Keteladanan itu punya dua manfaat, ikhtiar insaniyah. Setiap yang ibu lakukan apa saja, detak jantung ibu aja direkam loh, sama paham anak. Itu kan pola yang berulang. Maka jadi informasi awal di frontal anak. Itulah untuk menilai apa yang ada di muka bumi ini. Maka ketika waktu bapak dan ibu salah, ahlu maksiat, maka direkam sama anak. Kalau bapak ibu orang soleh dan solehah, direkam juga sama anak. Itulah nanti yang dijadikan oleh anak informasi untuk menghukumi segala sesuatu yang ada di depannya. Nah, keteladanan juga tidak hanya usaha manusiawi, tapi keteladanan juga adalah usaha ilahiyah. Karena dengan adanya kita baik, maka anak kita akan dibantu oleh Allah baik. Anak kita hatinya dibimbing oleh Allah, Jadi kekuatannya nggak hanya kekuatan kita saja kalau kita memberikan keteladanan baik, tapi Allah membantu kita untuk menjadikan anak kita baik. Nah, di sini perlu distimulan ya dengan Al-Quran. Tadi Guru bilang, Al-Quran itu mempercepat kematangan frontal. Ibadah itu mempercepat kematangan frontal. Aktivitas itu mempercepat karena orang tua yang memberikan kebaikan, tujuh keturunannya Allah akan maka menjadi cepat. Ini nanti ada pertemuan yang akan datang. Tapi sebaliknya, kalau dia informasinya sampah, maka yang direkam sama frontal ini juga sampah. Nah, di sini otaknya bisa rusak karena realitanya salah, inderanya bisa rusak, ocipitalnya rusak, temporalnya rusak, area rasanya bisa rusak. Kan kita kalau pegang HP terus semutan enggak? Semutan, kebas, area sakitnya juga rusak. Jadi tidak hanya rusak frontalnya saja. Ada rusak terbanyak sistemik, maka nanti ke depan kita akan membahas kerusakan emosi dan sosialnya juga akan rusak karena proses berpikirnya rusak. Maka mari kita bahu-membahu untuk sama-sama mengembangkan stimulan Al-Quran dan takwa ilallah agar kita bisa menjadi ulama. Yang terakhir, ibu-ibu tak putus-putus, kami dari pondok mengingatkan kembali untuk ibu-ibu mengutamakan pembayaran yang sudah diakadkan.
Karena dengan pembayaran yang sudah diangkatkan saja, siswa itu harus mensubsidi. Jadi benar kata Bu Nunung, bukan dari uang ibu-ibu yang mampu, tapi subsidi dari siswa untuk menutupi di luar akal. Kalau ibu-ibu tidak bayar, maka kata Ustaz saya, data pangan. Alangkah sedihnya kalau anak-anak nanti yang nggak bayar misalnya, terus kita pulangkan, kita kasih kartu makan, bahkan kasih kartu masuk kelas, sedih nggak? Karena memang pembayaran kita sudah terjun bebas. Cukup aja di akad itu dibayar, sesuai akad itu dibayar. Akadnya berapa? Bayar dari akad. Yang kedua, backingan itu untuk pembayar. Karena takut untungnya mungkin 10.000, untungnya backingan kalau paling banyak 25.000. Dibayari 1.000.000 atau 100.000, gimana kalau ambil itu? Jangan soal kalian itu pakai tombol, pajak ibu-ibu A, pajak ibu-ibu B, pajak ibu-ibu C. Harusnya beri untuk ajarin. Jadi cara meningkatkan flow kami, ya saya bayar berapa? Misalnya 300, ya, bayar 300. Bayar 300, berarti minusnya berapa? 1.400.000. Berarti sisa masih berapa? 1.400.000. Anak ibu paling belanja di BK berapa sih sebulan? Maaf, kalau yang nggak mampu paling kan 100 ya Pak. Banyak kan 30%, 30.000, 30.000 dibanding 1.400.000. Nanti setelah ini Ustaz yang merasa mahal, ini mahal saya beli di sana segini, kenapa di sini mahal? Biar nanti dijawab sama orang bagaimana. Ya kan? Ya pengadaannya di mana? Ibu ngebandinginnya nanti di TikTok. Dan Pak Ipan tuh beli sejumlah ibu pesen itu aja. Kadang yang bikin nyesek itu, bikin nyesek. Itu yang gratis 100%, nyesek banget. Ya memang saya ketika kajian begini tentang otak, saya yang rajin itu pintar, cepat harus saya. Ya, dan saya totalnya nempel di sini kecuali kalau suka nonton sinetron, kalau nggak suka nonton sinetron, itu ya sama-sama aja, nggak ada ngomong. Pondok usaha jangan kemudian di blow up mahal. Lah itu kan untuk anaknya juga, nggak ada duitnya ngomong ke gubernur kapan misalnya. Nah yang berikutnya lebih gencarin lagi yang 20.000 ya,
ajak sanak saudara. Yang mampu ajak juga sanak saudara. Yang nggak mampu juga ajak saudara. Sharing betul, ajak betul, kontak langsung. Di list. Karena apa? Ini kita udah krisis ini. Ya kan? Saya diajak Ustaz Izan berguru sebelum COVID. Ya Ustaz Izan. Berguru, kita berguru dulu dalam dana 20 ribuan. Nah, bisa kita selamat di COVID. Ya, 20 ribu. Itu tidak Ustaz bisa. Ekonomi bapak-bapak sedang bergulir. Sektor berapa aja, mau 150, 250, pokoknya dan bisa. Dia terpaksa mau begini. Ya. Dia kalau berencana ulang, biarlah mereka menjadi kehidupan selain pemasukan buat kehidupan. Dan juga lah suka penting, tak suka jangan suka belajar bisa jadi